Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Trenggung, yang terhormat Bapak Ibu Guru karyawan SMPN 2 Trenggung. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saat ini. Hari ini di Hari Belajar Guru, kami tim BK memberikan informasi berbagi praktek baik tentang aplikasi Jurus BK Hebat, yang seperti diketahui bahwa saya 4 hari melakukan pelatihan untuk 7 jurus BK Hebat ini. Insya Allah nanti di tahun depan akan kami aplikasikan ke guru BK, termasuk juga Bapak Ibu Guru Mapel sebagai guru sasaran. Nanti akan muncul di ruang GTK masing-masing siapa yang tertunjuk untuk mengikuti pelatihan aplikasi 7 jurus BK Hebat. Hari ini saya akan berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan, hanya 2 jurus untuk prakteknya. Jurus pertama yaitu kenali potensi, jurus kedua kelola emosi. Kita akan belajar bersama-sama. Untuk jurus pertama dulu yaitu kenali potensi. Saya tidak mengajari panjenengan, tapi saya berbagi informasi yang sudah saya lakukan. Saya melakukan jurus pertama sebagai sampel adalah kelas 7F. Untuk materi jurus pertama yaitu kenali potensi. Nah, kenalan potensi itu adalah untuk mengetahui beberapa, bisa dengan gaya belajar, bisa tentang kecerdasan. Nah, yang saya lakukan untuk kelas 7F ini adalah mengenali kecerdasan siswa yang ada di kelas, yang akan kami gunakan untuk pengarahan ekstrakurikuler. Jadi pengarahan ekstrakurikuler yang tepat untuk anak-anak sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada anak sebenarnya yang bodoh. Semua anak itu cerdas. Seperti yang diketahui bahwa ada namanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan itu sebenarnya apa? Kecerdasan itu adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Dikatakan itu bisa menjadi suatu kecerdasan bila itu adalah berulang, bukan hanya satu kali karena keberuntungan, tapi berulang-ulang itu seperti itu. Bisa untuk diaplikasikan menjadi suatu kreativitas bagi siswa dan juga bisa digunakan untuk pemecahan masalah. Itu yang dinamakan dengan kecerdasan mengerjakan. Lanjutkan. Tadi sudah nyoba panjenengan, itu yang saya lakukan. Nah, ini untuk saya mengetahui kecerdasan majemuk yang nantinya anak-anak tadi hasilnya saya gunakan untuk rekomendasi mereka memilih ekstrakurikuler, biar nanti anaknya tidak merasa salah ngikut ekstranya. Nah, macam-macam tes, macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama ada linguistik. Ada orang-orang linguistik. Tadi panjenengan pas nyobi ada yang linguistik. Nah, linguistik ini orang yang pandai berbicara, dari merangkaikan kata. Orang yang pandai merangkaikan kata. Jadi orang yang suka nulis, pengen sering-sering bikin status, dan pakai tulisan. Nah, ini orang-orang linguistik. Jadi yang bikin kalimat quote gitu, orang-orang linguistik. Nah, kebetulan yang di kelas 7F tidak ada satupun yang orang linguistik. Nggak ada, hasilnya itu nggak ada yang linguistik di kelas 7F ini. Ya,
Nah, yang kedua adalah kecerdasan logis matematik. Orang logis matematik itu cerdas penalaran, mengenali pola, dan memecahkan masalah secara logis. Senang hitungan angka. Jadi orang-orang yang suka matematika di kelasnya 7F itu ada 3 anak. Ini bisa dipakai untuk Bu Sintia nih. Untuk yang anak-anak ini memang ternyata saya tanya, dia hobinya matematika, pelajaran yang dia suka itu matematika. Cocok berarti. Ada kecerdasan visual spasial. Ada yang kecerdasan visual spasial. Nah, orang-orang kecerdasan visual spasial itu adalah orang yang mahir dalam memvisualisasi dan memahami hubungan ruang serta gambar. Di sini di kelas 7F ada 3 anak yang seperti itu. Orang-orang yang ini tuh suka hal-hal yang misalnya buku itu suka yang buku bergambar, tidak hanya tulisan tok. Cerdas kinestetik, ada yang cerdas kinestetik. Nah, cerdas kinestetik itu yang berhubungan dengan gerakan fisik dan mengendalikan tubuh. Orang yang suka bergerak, olahraga. Nah, ini ada kecerdasan naturalistik. Ada yang kecerdasan naturalistik. Di kelas 7F ada 4 yang naturalistik. Dia itu orang yang fenomena alam dan lingkungan, menyukai tumbuhan dan hewan. Berarti dia, tapi ketika saya tanya, pelajaran apa yang paling kamu suka? IPA. Cocok berarti. Berarti ada yang suka IPA di kelasnya Bu Siti yang kelas 7F ini. Cerdas musikal, mampu mengenali pola, ritme, dan suara musik. Nah, ini ada 4 anak yang cerdas ini. Ini adalah apa nih? Untuk Bu Widya sebagai orang musik. Nah, kebetulan memang anaknya ngambil ekstranya ekstra padu, pas cocok. Yang ke-7, cerdas interpersonal, mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain secara baik, kemampuan sosial tinggi. Nah, di sini agak tinggi nilainya. Di kelasnya Bu Siti ada 5 orang yang interpersonal. Yang interpersonal itu mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain secara baik. Jadi orang itu gerapiak. Orang ini nggak Jawa gerapiak. Ini di kelasnya Bu Siti ada 5 anak. Ya wajar, benar ternyata anak 5 anak yang interpersonal ini memang kalau ngomong agak lumayan. Jadi sama teman-temannya itu gampang beradaptasinya. Tergolong ini. Yang terakhir, intrapersonal, terampil dalam memahami diri sendiri. Jadi ini anak-anak yang cenderungnya introvert. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Gembong yang saat ini diwakili oleh Wakil Kesiswaan Ibu Ermina Zaina. Seperti yang kita lakukan di hari belajar guru kemarin, di hari pertama saya sudah memberikan berbagai praktek baik dengan jurus pertama yaitu kenali potensi. Hari ini saya berbagi praktek baik untuk jurus kedua yaitu kelola emosi. Kemarin Bapak Ibu bahwa saya sudah melakukan aplikasi kelola emosi, di mana sampelnya adalah kelas 7E. Sampelnya. Kelola emosi ini kami berikan berupa permainan, pertama aktivitas, tapi sebelumnya kami memberikan instrumen. Instrumen itu instrumen yang memuat tentang kasel. Seperti ini instrumennya. Instrumen yang kami berikan itu menyangkut tentang kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri, self-management, sama kesadaran sosial, social awareness,
Terus kemampuan berrelasi, relationship skills, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making, sama ini nanti yang disingkat dengan GASAL. Dari hasil tes yang diberikan di pretest pertama, ternyata di pengelolaan diri hasilnya itu paling sedikit. Ternyata dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan bertanggung jawab, dari kelas 7E ini yang paling kurang adalah pengelolaan dirinya. Setelah hasil pretest ini, saya berikan treatmentnya berupa pengelolaan emosi, di mana treatmentnya ini kami berikan materi tentang regulasi emosi, bagaimana membuat stress release-nya, mereka membuat sendiri, dan juga cara bernafas 3-5-7. 3-5-7 itu tarik nafas 3 detik, 5 ditahan, 7 dilepaskan dalam hitungan itu. Nah, setelah ini sudah saya berikan. Ini adalah bentuk permainannya yang namanya kertas emosi, di mana saya memberikan itu anak-anak cerita. Dari cerita itu emosi apa yang muncul diaplikasikan di kertas. Setelah itu kita refleksi. Setelah refleksi kita berikan konsep, di mana konsep tentang emosi itu bagaimana, kelola emosi itu bagaimana, tentang macam-macam emosi. Mereka itu mengenal emosi adalah hanya marah, bahwa sebenarnya marah itu bukan hanya emosi, itu bukan hanya marah, bukan hanya kesal, tapi sedih, bahagia, excited, semangat, itu juga salah satu bentuk emosi. Setelah itu mereka melakukan stress release-nya. Nah, saya bilang tadi stress release, mereka membuat programnya sendiri untuk mengurangi rasa marah ketika dia ada marah, ketika ada kesal. Bagaimana mereka membuat rencananya sendiri setiap kelompok. Mereka setelah itu mereka mempresentasikan hasilnya. Nah, setelah kami memberikan treatment itu, anak-anak kami tes lagi. Ada post testnya. Ketika post test, hasilnya ternyata sangat signifikan. Yang tadinya di pretest itu hanya ini hasil post test ya. Di pretest itu hasil pretestnya pengolahan diri siswa ada 243 setelah pemberian treatment ke pemberian materi kelola emosi di jurus 2. Post-testnya berubah signifikan menjadi 402 dari 243 menjadi 402. Ternyata anak-anak itu ketika mengenali emosinya, mereka sudah mengenal emosinya, sudah tahu bagaimana meregulasi emosi, bagaimana dia merilis. Akhirnya ketika diberikan dengan instrumen yang sama, hasilnya signifikan berubah. Mereka bisa berubah yang biasanya ketika ada marah-marah itu langsung membentak, langsung mukul-mukul meja, itu bisa bagaimana meriliskan dengan ya teknik pernafasan 3-5-7 tadi. Gitu. Mungkin di sini dulu ada tanggapan. Terima kasih atas tanggapannya. Demikian berbagi praktek saya. Setelahnya semoga jurus 1 dan jurus 2 yang sudah kita berbagikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, oleh sebab itu nanti ketika kesepakatan yang kita buat, monggo di pembelajaran panjenengan juga diaplikasikan